Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber kemampuan kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian firman Tuhan. MP12, seorang filsuf Yunani, pernah mengatakan demikian. Di alam semesta ini hanya ada dua kekuatan, yakni kasih dan kebencian, atau kebaikan atau kejahatan. Bagaimana kita memaknai itu? Kalau kita lihat realita di tengah-tengah dunia ini, ada orang baik, juga ada orang jahat. Satu hal yang menjadi titik tolaknya adalah bagaimana kita diminta oleh firman Tuhan pada pagi yang indah ini, kita tetap menebarkan kasih Kristus di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Mengapa demikian? Karena hanya kasihlah yang mampu mengalahkan semua keegoisan dunia. Hanyalah kebaikanlah yang mampu mengalahkan berbagai kejahatan dunia ini. Mengapa demikian? Karena orang-orang jahat demikian juga dengan orang-orang baik selalu hidup berdampingan. Dan ini yang menjadi pengikatnya adalah untuk bisa menyatakan sebuah iman percaya kita. Hanya kasih yang dari Tuhan itulah yang mampu menjawab semua permasalahan, pergumulan, penderitaan hidup kita. Walaupun terkadang perbuatan baik kita itu dipandang sebelah mata. Perbuatan kasih yang Tuhan berikan itu, yang akan kita lakukan itu juga dipandang berakibat buruk di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi justru firman Tuhan ini adalah bagaimana doa Paulus yang mengingatkan dan mengajari kita untuk terus menaburkan kasih yang dari Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah perkataan, tindakan, perbuatan saya itu menyenangkan orang-orang sekitar, atau justru sebaliknya? Perkataan, perbuatan, tindakan kita itu juga justru menyakiti ataupun menanamkan kebencian orang lain? Paulus memberikan keteladanan bagi kita. Bagaimana lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Kristus itulah yang harus kita lakukan. Jadilah kita menjadi sahabat-sahabat Kristus, menjadi duta-duta Kristus yang menebarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, yang penuh dengan perubahan, baik perubahan yang mengarah kepada percaya kepada Allah, atau juga perubahan yang mengalami kemunduran di mana kita terus berbuat jahat, menyakiti orang-orang percaya. Tentunya
Jawabnya adalah mari kita terus diperbaharui untuk menaburkan dan menyebarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sabda firman-Mu telah membuka hati dan pemikiran kami. Terlebih Tuhan Yesus Kristus telah memberikan pengajaran bagaimana kasih itulah yang mampu menjawab berbagai pergumulan, berbagai permasalahan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkan kami, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami dan biarlah kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati juga ya Tuhan ketika jemaat-Mu terbaring di rumah sakit oleh karena sakit penyakit ataupun di dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan mereka Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan, sama seperti Tuhan juga menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Taburkanlah kasih Kristus itu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian, kejahatan. Tetapi melalui kasih Kristus itulah dunia ini penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera yang dari Tuhan.